Sahabat sepak bola dimanapun Anda berada, inilah line up dari tim Persijap Jepara asuhan pelatih Junaidi. Ya, kita melihat bagaimana susunan pemain yang komplit yang diturunkan oleh Coach Junaidi. Tentu saja mencoba memberikan perlawanan dengan skema 4-4-2. Tapi kita melihat di sini bagaimana Pablo Frances akan ditemani oleh Ilham Hasan. Dan inilah tim yang begitu dominan, sang calon juara Persipura Jayapura asuhan pelatih Jackson F. Tiago. Iya, Persipura. Kita lihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Jackson, Jeremiah, Boas, Beto. Ini merupakan trisula yang sangat berbahaya. Tentunya harus diwaspadai oleh lini belakang dari Persijap Jepara. Dan wasit yang akan memimpin pertandingan malam hari ini adalah Yandri yang langsung melakukan kick-off babak pertama. Persijap Jepara melawan Persipura Jayapura langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini. Duel di awal menit ini, dan begitu berbeda dari yang biasa kita saksikan, bagaimana Stadion Gelora Bumi Kartini selalu dipenuhi oleh pendukung dari Persijap Jepara, namun tidak dengan malam hari ini. Saat menghadapi tim Persipura Jayapura, kembali kita saksikan Persipura Jayapura mencoba untuk mengembangkan permainan kini. Immanuel Wanggai ataupun Paul Rumere tadi, Edward Ifak Dalam langsung umpan jauh dikirimkan ke depan. Pemain Persipura yang memiliki kecepatan kini kesempatan di dalam kotak penalti, sedikit mengontrol tadi Boas Solosa, dan tampaknya sebuah pelanggaran hanya sedikit saja di luar kotak penalti dari Persijap Jepara. Langsung Persipura Jayapura dengan sebuah ancaman. Iya, kita lihat bagaimana Persipura langsung melakukan gebrakan di menit pertama ini. Bagaimana kita lihat aksi dari seorang Boas begitu tenang. Iya, begitu tenang, dan tampaknya memang inilah yang akhirnya harus dilakukan oleh Enjang Rohiman untuk mematikan pergerakan dari Boas, dan memang sangat berbahaya jika Boas sampai lepas memasuki lebih dalam lagi di area penalti. Dan kita saksikan Edward Ifak Dalam, sang kapten kesebelasan, pemain yang juga dikenal memiliki spesialisasi dalam mengeksekusi tendangan-tendangan bebas. Akankah kita kembali melihat gol dari kaki pemain berusia 33 tahun ini, dan sebuah tembakan langsung, dan akhirnya gol! Begitu mudah Persipura Jayapura melalui Beto menghasilkan gol pembuka 1-0. Ya, bukan sebuah kejutan kita melihat bahwa Persipura lah yang mengambil keunggulan di pertandingan ini. Pertandingan baru berjalan 2 menit, dan kita melihat bagaimana bola rebound dari free kick Edward Ifak Dalam yang tidak mampu diatasi dengan baik oleh Danang, langsung dicocor oleh Alberto Beto Gonzalez, dan gol ke-17 bagi Beto di jarum ISL. Iya, memang cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Edu. Dan kita lihat bagaimana tadi penjaga gawang Persijap, Danang, tidak mampu untuk bisa langsung menangkap, sehingga bola akhirnya mental. Dan kita lihat juga bagaimana kecepatan seorang Beto menyongsong bola rebound. Dan ini tentunya memang sangat sulit untuk bisa dibendung lagi. Tampak sebuah dominasi yang kembali diperlihatkan oleh tim Persipura Jayapura. Hanya dalam beberapa menit berhasil untuk memberikan keunggulan, semakin memperbesar peluang mereka untuk menjadi yang terbaik di jarum Indonesia Super League. Kembali melalui Boas Solosa. Masih Boas Solosa, dan tembakan langsung kembali rebound Danang Wiatmoko, dan kini Ernest Jeremiah Cukuma crossing di dalam kotak penalti, masih dapat dihalau keluar. Ya, kita melihat bagaimana cerdasnya para pemain Persipura yang kembali mencoba menguji seorang Danang Wiatmoko, dan baru saja kita melihat hampir bola rebound kembali dioptimalkan oleh Ernest Jeremiah. Kembali sebuah free kick yang juga akan dilakukan oleh Edu. Edward Ifak Dalam kembali. Akankah kembali kita saksikan sebuah peragaan dari Persipura Jayapura melalui produktivitas mereka? Tim yang saat ini masih menjadi tim yang begitu produktif di jarum Indonesia Super League.
59 gol telah mereka hasilkan, di mana 46 gol tercipta melalui trio pemain depan mereka, yaitu Beto dengan 17 gol, Boas Solosa dengan 16 gol, dan Ernest Jeremiah Cukuma, pemain yang sudah menghasilkan 13 gol bagi Persipura Jayapura. Dan satu hal yang sensasional tentunya adalah performa Boas Solosa, di mana ia bisa mencetak serangkaian gol di putaran kedua bagi Persipura Jayapura. Sebuah comeback yang sangat remarkable dari seorang Boas Boci Salosa. Edward Ifak Dalam dapat diamankan untuk sementara. Yogi Alfian tadi. Paitun Tiapma, umpan langsung ke depan kepada Pablo Frances. Tampaknya sebuah gangguan dilakukan oleh Victor Igbonevo. Cepat saja Ilham Hasan, dan sebuah tembakan yang sangat baik, namun masih ada penjaga gawang yang tentu sangat kita kenal, yaitu Jendri Pitoy. Iya, kita lihat sebuah peluang yang disia-siakan oleh Persijap. Namun kita melihat juga bagaimana tadi kesigapan seorang Jendri Pitoy. Ya, kita lihat juga bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan itu masih terlalu lemah, walaupun sudah diarahkan ke tiang jauh. Dihalau saja keluar tadi. Yogi Alfian kepada Pablo Frances, dengan begitu ketat ditempel oleh Paulan Bio. Inilah Pablo Frances, pemain asal Argentina, dan Jackson F. Tiago, pelatih kepala dari Persipura Jayapura. Sedikit tendangan akrobatik dari Yogi Alfian. Kini Amarildo Souza. Masih Amarildo mencari rekannya. Evaldo. Kepada Muhammad Irfan. Kerjasama antara Ilham Hasan dan juga Pablo Frances, kembali pemain yang memiliki kecepatan, dan sebuah gangguan dari belakang tadi oleh Jack Comboy menghentikan pergerakan dari Ilham Hasan dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh para kancil Persijap Jepara yang kita tahu, seperti Pablo Frances, kemudian juga Ilham Hasan, yang begitu cekatan apabila memegang bola. Kita melihat sudah 2 kali. Kali ini adalah Ilham Hasan yang dilanggar oleh salah satu pemain belakang Persipura Jayapura. Namun satu lagi yang menarik adalah kita bisa melihat kualitas seorang Evaldo Silva, kapten yang juga sudah mencetak 6 gol. Namun kini Amarildo dan Jendri Pitoy, dan gol! Ilham Hasan dengan pergerakan yang sungguh mengejutkan berhasil memberikan gol balasan bagi Persijap Jepara 1-1. Ya, sebuah proses gol yang sama. Kita lihat bagaimana Persijap pada akhirnya bisa menyamakan kedudukan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan proses gol pun sama seperti yang dilakukan oleh Persipura, memanfaatkan bola rebound dari bola yang tadi gagal di blok oleh Jendri Pitoy. Kita lihat dalam tayang ulang bagaimana Jendri Pitoy. Iya, hanya saja memang pergerakan Ilham Hasan ini terlambat diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Persipura. Ya, dan kita lihat satu hal di sini, bagaimana Ilham Hasan bisa tidak terkawal dalam posisi yang bebas dia untuk langsung mencetak gol ke gawang Jendri. Dan kita bisa melihat Amarildo Souza, pemain yang tentu saja diharapkan untuk mencuat setelah absennya atau hengkangnya Arnaldo Viaba. Dan kita melihat gol kedua dari seorang Ilham Hasan memberikan perlawanan kepada Persipura Jayapura. Ya, hanya 5 menit waktu yang dibutuhkan oleh Persijap Jepara untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan tentunya kita berharap pertandingan ini akan semakin seru karena kita melihat bagaimana Persipura juga tampil cukup agresif. Ya. Walaupun dalam pertandingan kali ini stadion tampak sunyi senyap, tapi tentunya ini tidak akan mengurangi motivasi dari kedua tim untuk menampilkan permainan yang lebih atraktif. 2 gol yang tercipta melalui proses yang begitu mirip, dan tembakan langsung dari Ernest Jeremiah Cukuma nampaknya tidak membuat Danang Wiatmoko cukup bergeming tadi. Kita melihat teknik yang sungguh luar biasa dari
Jeremiah untuk mengeksekusi tendangan jarak jauh tersebut. Anam Syarul, Yogi Alfian kini berusaha untuk keluar dari tekanan pemain-pemain Persijap Jepara. Paitun Tiapma kepada Evaldo, kembali pada Paitun. Terlihat ia berfungsi sebagai gelandang bertahan. Kini Paitun Tiapma, pemain asal Thailand, kirimkan sebuah umpan terlampau jauh. Ya, saya kira Persipura tetap harus hati-hati karena kalau kita melihat atau menyimak kembali hasil imbang 1-1 pada saat Persipura tampil di kandang sendiri, ini patut menjadi perhatian karena setidaknya kalau kita melihat catatan yang dimiliki oleh Persijap setiap kali tampil di kandang sendiri, mereka juga termasuk tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan, bahkan hanya menderita 1 kali kekalahan pada saat melawan Arema Malang. Selebihnya mereka selalu sukses memetik poin. Persipura Jayapura melalui Boas Salosa masih menciptakan ruang gerak. Boas Salosa berusaha berkelit, 1 orang 2 orang pemain. Harus memberikan penguasaan bola ke belakang Immanuel Wanggai, Edward Ifak Dalam. Victor Igbonevo dapat diblok tadi oleh Amarildo. Duel dimenangkan oleh Victor Igbonevo tadi. Ya, tapi bukan sebuah pelanggaran walaupun kita lihat tampak pemain Persijap tergeletak. Hasil tentunya yang dicapai oleh kedua tim saat bertanding tampaknya di Jayapura adalah 1-1, di mana Persijap Jepara merupakan satu-satunya tim di Jarum Indonesia Super League yang dapat menahan laju Persipura Jayapura untuk dapat meraih kemenangan di kandang mereka sendiri. Masih kita saksikan hasil dari duel tadi. Pemain Persijap Jepara terkapar. Inilah sosok dari Victor Igbonevo yang sudah dalam beberapa musim terakhir membela tim Persipura Jayapura dan turut memberikan gelar juara pada tahun 2005, dan kini giliran Jackson F. Tiago tentunya untuk mempersembahkan gelar bagi tim Persipura Jayapura. Sementara Junaidi sendiri sudah mendapatkan berbagai pujian atas prestasi dari tim Persijap Jepara di musim ini. Walaupun satu hal yang perlu dicatat bahwa mereka masih minus kemenangan dalam 6 partai terakhir. Kini Persipura Jayapura, Danang Wihatmoko kembali tinju bola untuk selamatkan daerah pertahanannya. Amarildo dorong bola ke depan. Yogi Alfian, pemain termuda dalam skuad Persijap Jepara pada malam hari ini, dapat diblok tadi oleh Ian Kabes. Juga merupakan salah seorang pemain muda. Pablo Frances, Amarildo hampir saja dapat diintercept tadi. Kini Paitun Tiapma, Evaldo, Bondevo menghalau bola tadi. Anam Syarul hampir saja dapat diintercept oleh Cukuma, dan kini Anam Syarul, masih Anam Syarul kepada Amarildo, berfungsi sebagai playmaker. Amarildo Souza, dan kini Pablo Frances berusaha untuk berkelit dari Bio Paulin, dan tembakannya akhirnya hanya melayang di atas mistar. Ya, kita bisa melihat kualitas seorang Pablo Frances di depan. Kembali yang menyulitkan Pierre Bio Paulin. Kita melihat kesulitan untuk menghalau gerakan-gerakan Pablo Frances. Dan sayang bahwa tendangan Frances terlalu keras dan jauh di atas mistar gawang Jendri Pitoy. Emmanuel Wanggai kembali mencoba. Persipura Jayapura berusaha untuk berkelit dari Yogi Alfian. 2 pemain muda yang berduel, namun Danang Wihatmoko dengan cukup cekatan tadi menyambut bola. Amarildo, Anam Syarul, Yogi Alfian kembali pada Anam Syarul. Yogi Alfian, maksudnya kepada Ilham Hasan tadi dapat dipatahkan. Boas Solosa, interception tadi. Enjang Rohiman dibuang saja oleh Sofyan Morahan. Pablo Frances kembali berkelit, cukup licin pergerakan pemain ini, dan sebuah umpan terobosan hampir saja dapat dicapai tadi oleh Ilham Hasan sebelum akhirnya dipatahkan. Ya, sangat berbahaya kalau misalnya tadi Victor Igbonevo sampai lepas, karena ada 2 pemain Persijap yang siap untuk menyambut umpan tersebut. Paitun Tiapma,
Masih Faitun Tiapma melebar, Ilham Hasan. Ilham Hasan berusaha untuk berkelit dari pengawalan Pauline Bio, dan umpan pendek tadi coba untuk dilepaskan oleh Faitun Tiapma. Ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain belakang Persijap apabila kehilangan bola tidak ingin mengambil resiko terhadap trio penyerangan Persipura. Kita melihat kembali aksi dari Beto, kemudian Boas. Dan Boas kirimkan sebuah crossing di dalam kotak penalti, tidak begitu baik dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Ya, sebuah peluang yang terbuang, namun kita melihat kolaborasi antara ketiga pemain ini sungguh luar biasa. Mereka begitu cepat, mampu mempergunakan speed yang mereka memiliki, dan kemudian melancarkan serangan baik dari sayap maupun dari tengah. Sebuah situasi yang memang harus diwaspadai Evaldo Silva tentunya sebagai dirigen lini belakang Persijap Jepara. Amarildo. Maksudnya menuju Muhammad Irfan. Namun agak sulit tadi dijangkau oleh Muhammad Irfan. Igbonevo. Masih Igbonevo. Dapat dipatahkan oleh Yogi Alfian, namun justru hampir saja berbuah menjadi sebuah situasi yang tidak menyenangkan bagi lini pertahanan Persijap Jepara. Beto kembali. Gerakan yang kini justru tampaknya dipatahkan oleh miskomunikasi Muhammad Irfan. Faitun Tiapma dapat dipatahkan oleh Immanuel Wanggai. Evaldo hampir saja terlepas tadi. Faitun cukup tenang, begitu konsisten penampilan dari pemain asal Thailand ini. Muhammad Irfan yang memiliki kecepatan, masih Irfan. Dorongan tadi oleh Ricardo Salampesi dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Ya, sejauh ini setidaknya cukup berimbang kekuatan dari Persijap maupun Persipura. 16 menit pertandingan sudah berlangsung dan kita melihat bagaimana jual beli serangan begitu kerap mereka perlihatkan. Pablo Faranses mendapatkan pengawalan dari Pauline Bio. Dan umpan dari Enjang Rohiman dibelokkan di dalam kotak penalti sendiri tadi oleh Jack Comboy. Namun tampaknya tampaknya offside. Ada pemain Persijap, Ilham Hasan, yang sudah berdiri pada posisi offside. Sofyan Morhan kita saksikan saat ini terkapar, memegangi kepalanya. Pemain yang begitu diandalkan untuk menjadi benteng lini pertahanan dari tim Persijap Jepara. Sofyan Morhan di usianya yang ke-31. Musim ini merupakan pilihan pertama untuk mendampingi Evaldo Silva. Sudah. Dan kita saksikan kartu merah kepada Sofyan Morhan. Masih harus kita tunggu apakah yang terjadi sebelum insiden ini, di mana kita saat ini mendapatkan wasit Yandri menghadiahkan kartu merah bagi Sofyan Morhan. Ya, kita belum melihat apa yang terjadi. Dan kartu kuning tampaknya bagi Beto. Sebuah clash nampaknya antara Beto dan juga Morhan. Namun tidak jelas bagaimana wasit Yandri bisa memberikan kartu merah. Memang sebuah kejutan yang sangat spektakuler di pertandingan ini. Dan kontan saat ini Sofyan Morhan harus keluar dari lapangan dan harus bermain dengan 10 pemain. Ya, mulai dari menit ke-18 ini bagi Persijap Jepara. Ya, baru saja kita bicarakan bagaimana pentingnya seorang Sofyan Morhan di lini belakang Persijap Jepara bersama Evaldo Silva. Dan entah bagaimanakah sikap dari Coach Junaidi untuk mengatasi hilangnya seorang Morhan, mengingat Beto, Jeremiah, dan juga Boas Salosa masih bermain bagi Persipura Jayapura. Tampaknya kartu kuning bagi Persipura dihadiahkan kepada Ernest Jeremiah Cukuma. Kembali mencoba menekan Persipura Jayapura dan kembali sebuah keuntungan yang begitu besar yang mereka
raih saat ini, bermain lebih satu pemain atas diusirnya Sofyan Morhan tadi. Dan itulah yang akan menyulitkan Persijap Jepara untuk menerapkan taktik menyerang. Pastinya modus defensif yang akan lebih optimal bagi mereka untuk menahan gempuran-gempuran Persipura yang kita kenal secara individu memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Mulai dari pergerakan dari lini belakang mereka, Persipura Jayapura mencoba untuk membangun serangan kini. Bio, Igbonevo, dua pemain asal Kamerun menjadi punggawa di lini belakang. 2 gol sudah tercipta melalui proses yang begitu mirip, di mana Beto menyelesaikan bola rebound dari tendangan bebas Edward Ifak Dalam, sementara Ilham Hasan melesakkan bola rebound hasil tendangan dari Amarildo, membuat skor menjadi 1-1. Namun kini unggul satu pemain Persipura Jayapura terus menekan, dan pelanggaran Enjang Rohiman kepada Cukuma tadi. Ya, tampaknya di Stadion Bumi Kartini sudah mulai diguyur hujan. Mudah-mudahan ini tidak membuat irama permainan yang diperagakan oleh kedua tim kemudian menjadi anti klimaks. Setidaknya sampai saat ini kita masih melihat bagaimana upaya dari kedua tim untuk sama-sama memenangkan pertandingan ini. Dan kini kesempatan kembali diperoleh Persipura. Apakah akan terjadi hal yang sama seperti 2 gol sebelumnya, baik yang diciptakan oleh Persipura maupun Persijap? Kita tunggu. Apakah Ian Kabes melepaskan sebuah tembakan langsung, masih berada di atas mistar, dan begitu deras hujan yang kini turun di Gelora Bumi Kartini. Ya, teknik yang baik kita melihat dari Ian Luis Kabes. Namun sayang tidak mengarah atau tidak menyulitkan Danang Wihatmoko. Dan ini akan menjadi kondisi yang sangat menyulitkan bagi kedua kiper. Dengan kondisi basah, apabila terjadi shooting-shooting dari luar kotak penalti ataupun tendangan-tendangan keras lainnya dari dalam kotak penalti. Igbonevo menguasai keadaan tadi. Ricardo Salampesi. Begitu jelas terlihat suasana dari kota Jepara yang diguyur hujan yang begitu lebat. Kepada Boas, dipotong tadi oleh Evaldo Silva. Cukup deras tampaknya hujan yang mengguyur kota Jepara, khususnya yang kita lihat di Stadion Bumi Kartini. Kembali kita saksikan Persipura crossing di dalam kotak penalti. Ernest Jeremiah Cukuma dan gol! Akhirnya Persipura Jayapura kembali meraih keunggulan, dan kini melalui Ernest Jeremiah Cukuma yang merupakan satu dari trio maut Persipura Jayapura. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan yang begitu lemah terhadap Ernest Jeremiah. Kita lihat sebuah crossing yang sangat baik, dan Jeremiah sendiri muncul tanpa ada kawalan dari pemain-pemain Persijap Jepara, sehingga dia begitu leluasa untuk meneruskan bola. Ya, kita melihat di sini juga teknik dan visi seorang Ernest Jeremiah untuk memplacing bola, dan kita melihat mengakibatkan clash antara Yogi Alfian dan Anam Syarul nampaknya tadi di sana. Ya, yang justru terjadi adalah berbenturan antara kedua pemain belakang dari Persijap Jepara. Dan kita melihat bagaimana kekuatan Persipura Jayapura adalah di antara ketiga pemain depan mereka. Ya, memang cukup sulit ya untuk bisa mengawasi pergerakan dari Trisula Maut yang dimiliki oleh Persipura. Karena ketika Boas mendapatkan kawalan, masih ada Jeremiah yang begitu leluasa. Kemudian masih ada juga Beto yang kerap muncul dari lini kedua ketika Boas tampil atau berada di posisi depan. Dan itu dipersulit dengan 10 pemain. Iya. Yang dimiliki oleh Persijap Jepara, dan itu pun seorang palang pintu, Sofyan Morhan, yang harus lebih dulu meninggalkan lapangan hijau. Dan sebuah umpan panjang memaksa Danang Wihatmoko untuk keluar. Namun penyelesaian masih belum ada dari diri Boas Solosa tadi, mencoba untuk melakukan volley. Melihat posisi dari Danang Wihatmoko yang sudah jauh keluar dari sarangnya. Enjang Rohiman kini bagi Persijap.
Dan memang Persijap Jepara juga memiliki mental bertanding yang sangat baik. Dikenal tidak pernah kenal menyerah. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ian Kabes. Ini menjadi kondisi yang sangat sulit tentunya bagi Persijap Jepara, di mana mereka harus mengejar ketertinggalan minus 1 pemain. Ada sebuah kekhawatiran tentunya apabila terlalu bermain terbuka, masih bisa terjadi ancaman dari tusukan-tusukan trio maut Persipura, yang dalam hal ini kita tahu sangat pintar mengembangkan fast break, yaitu counter attack. Evaldo Silva bersiap untuk melakukan tembakan ke daerah kotak penalti dari Persipura Jayapura. Itulah yang bisa kita saksikan dari seorang Evaldo Silva, tendangan yang begitu kuat. Ya, keras. Hanya saja arahnya masih belum baik. Mencoba tadi kita lihat Pablo Frances untuk meneruskan melalui heading, tapi bola tampaknya lebih cepat daripada pergerakan yang dilakukan oleh Pablo Frances. Sebuah bicycle kick tadi dari M. Irfan, namun bola hanya meninggalkan lapangan permainan. Tampaknya menyentuh salah seorang pemain Persipura Jayapura. Evaldo. Dan kondisi diusirnya Sofyan Morhan tampaknya memaksa Paitun Tiapma yang berfungsi sebagai gelandang bertahan kini tampak terlihat turun berposisi sebagai stopper, pemain asal Thailand yang terus menunjukkan permainan konsisten selama berlaga menjadi pemain Persijap Jepara. Kita bisa melihat bagaimana enjoy-nya para pemain Persipura Jayapura memainkan bola dari kaki ke kaki, meskipun mereka sebenarnya memiliki beban untuk terus menang, untuk terus menjauh dari Persija Jakarta maupun Sriwijaya FC. Namun kita melihat di atas lapangan mereka tetap bermain sebagai satu unit, mereka tetap mengeluarkan skill-skill individu mereka masih sangat tajam, dan inilah yang kita melihat bukan hanya dari segi teknik namun dari segi mental pun tim ini cukup kuat dan sangat percaya diri. Pablo Frances, pergerakan dari pemain yang dikenal begitu cepat ini, kirimkan sebuah crossing menghantam Edward Ifak Dalam. Kembali sebuah crossing dari Pablo Frances, terlampau jauh untuk dijangkau oleh Ilham Hasan dan terlampau sulit bagi Amarildo untuk dapat menguasai di bawah guyuran hujan yang begitu deras di kota Jepara. Iya, memang pekerjaan yang tentunya semakin sulit bagi anak-anak Jepara untuk bisa mengejar ketinggalan 1-2, di mana mereka saat ini harus tampil dengan 10 pemain dan pemain yang harus dikeluarkan ini adalah pemain yang menjadi palang pintu, salah satu palang pintu dari Persijap Jepara. Marildo, Enjang Rohiman, Paitun Tiapma, Anam Syarul, dorong bola ke depan. Pablo Frances kembali dengan begitu lincah berkelit dari pengawalan Paulen Bio, masih mencari, mengarahkan bola ke dalam kotak penalti, dan kembali kita saksikan kontrol bola yang sulit yang harus dilakukan oleh tim dari kedua kota ini di bawah guyuran hujan yang begitu lebat tentunya. Evaldo menyadari bagaimana berbahayanya seorang Ernest Jeremiah sehingga langsung memblokir gerakannya di lapangan tengah. Dan kita melihat bagaimana di 10 menit terakhir peran seorang Evaldo Silva sangat sentral bagi pertahanan Persijap Jepara, pemain yang dikategorikan sebagai pemain asing tersukses di Jarum Indonesia Super League musim ini. Sudah mencetak 6 gol bagi Persijap Jepara di musim kompetisi kali ini. Emmanuel Wanggai, Ian Kabes, kembali pergerakan dari pemain-pemain depan Persipura Jayapura. Ernest Jeremiah Cukuma mendapatkan penanganan yang begitu ketat dari Anam Syarul, dengan sangat baik mengirimkan umpan terobosan kepada Ian Kabes. Ambisi dari Ian tadi untuk melewati Evaldo Silva masih belum berhasil, dan tampaknya menyentuh kaki dari Pablo Frances.
Cetak gol kedua bagi Persipura Jayapura, Ernest Jeremiah Cukuma. Ricardo Salampesi kini bahkan naik membantu lini depan, menghantam lini pemain dari Persijap Jepara tadi. Keluar dari lapangan permainan. Ya, tampaknya kini sudah semakin terasa bagaimana aliran bola tampak begitu sulit untuk bisa diprediksi karena hujan yang mengguyur tampaknya bukannya semakin reda, tetapi justru sebaliknya kita lihat bagaimana lapangan tampaknya juga sudah mulai sedikit tergenang air sehingga memperlambat alur bola. Umpan di dalam kotak penalti, Beto masih dapat dihalau tadi oleh Evaldo Silva, namun tampaknya terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan dan kembali menghasilkan sebuah kesempatan bagi Persipura Jayapura melalui sepak pojok. Harus berjibaku tentunya Evaldo Silva selepas diusirnya Sofyan Morhan di menit ke-18. Kini Edward Ifak Dalam di bawah guyuran hujan yang begitu lebat dan sebuah kesempatan. Tampaknya tadi Paitun Tiapma dalam melakukan penyelamatan, mengirimkan bola ke belakang. Kembali Persipura Jayapura, Danang Wihatmoko harus berjibaku dan Paitun Tiapma kembali dua kali berturut-turut harus membuang bola. Sebuah upaya penyelamatan, kita lihat bagaimana tadi dilakukan oleh Paitun. Dan dalam situasi seperti ini memang membuang bola sejauh mungkin tampaknya menjadi pilihan. Dan sebuah tembakan melengkung yang tentunya akan menyulitkan Danang Wihatmoko. Hanya berada di atas mistar dari Edward Ifak Dalam, sang kapten ke-11 dari Persipura Jayapura. Pemain yang juga menghabiskan karir profesionalnya selalu berbaju Persipura Jayapura. Dan kita langsung lihat pergantian pemain di mana Johan Juwansyah masuk untuk menggantikan peran dari Yogi Alfian di babak pertama ini. Apakah merupakan sebuah pergantian pemain atau keputusan yang baik mengingat mereka saat ini kurang satu pemain atau 10 pemain? Ya, sepertinya Coach Junaidi ini lebih memilih untuk memasuki pemain yang memiliki naluri bertahan. Karena memang dalam situasi seperti ini di mana Persipura begitu agresif dalam melakukan serangan, maka memang tidak ada upaya lain bagi Persijap Jepara kecuali kembali memperkuat lini pertahanan menyusul diusirnya Sofyan Morhan. Muhammad Irfan berusaha untuk melewati Immanuel Wanggai. Amarildo Souza kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh Victor Igbonevo. Anam Syahrul, Amarildo. Kembali Amarildo kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti, hampir saja terpleset tadi. Ricardo Salampesi. Dan kini kesempatan Pablo Frances dan Johan Juwansyah, pemain yang baru masuk, mengirimkan sebuah tembakan yang cukup mengecewakan. Ya, cukup cerdik para pemain Persijap Jepara, masih berusaha bermain bola kaki ke kaki, bola-bola datar, meskipun itu adalah hal yang sulit mengingat lapangan yang sudah mulai tergenang air. Namun kredit poin kita melihat mereka hampir saja mencetak gol melalui pemain yang baru masuk, Johan Juwansyah, melalui proses kerjasama yang sangat rapi dengan Pablo Frances. Dan inilah yang saya pikir dibutuhkan oleh para pemain Persijap, di mana mereka harus lebih berani memberikan ancaman kepada lini belakang Persipura Jayapura. Dan skor sementara di mana PSM Makassar berhasil unggul 2-0 atas Arema Malang. Beto dengan pergerakan pemain yang satu ini harus dijatuhkan tadi. Ya, kita bisa melihat skill dari seorang Beto. Begitu licin di lapangan yang basah,
dan masih bisa mengontrol bola dengan baik. Salah satu aset bagi tim dari Jayapura ini tentunya adalah skill individu para pemainnya yang di atas rata-rata. Kembali kita saksikan Edward Ifak Dalam siap untuk melakukan eksekusi set piece, tendangan bebas. Sudah menghasilkan 1 assist dalam perhitungan. Dan kembali sebuah tembakan langsung jatuh dalam pelukan Danang Wiatmoko. Ya, kali ini kita melihat bagaimana antisipasi yang baik diperlihatkan oleh Danang. Begitu lengket tendangan yang tadi dilepaskan oleh Edu. Tampaknya dia sudah cukup belajar dari kesalahan yang pertama tadi dilakukan. Dan memang tendangan yang dilakukan Edu kali ini memang sedikit lebih jauh dibandingkan ketika dia melakukan tendangan bebas yang pertama, kemudian menghasilkan gol bagi Persipura. Tentunya kredit poin bagi Danang Wiatmoko. Di bawah guyuran hujan yang begitu lebat tentunya tidak akan mudah untuk bisa mengantisipasi tendangan-tendangan keras. Dan kini Johan Juwansyah masih berusaha. Johan Juwansyah tadi berkelit namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Pengawalan yang begitu ketat diberikan oleh Emmanuel Wanggai kepada Johan Juwansyah tadi. Ya, kita lihat bagaimana Johan Juwansyah yang beroperasi di sisi sebelah kanan tampaknya aktif memberikan bantuan untuk melakukan penyerangan. Seperti yang kita lihat bagaimana dia tadi sudah setidaknya 2 kali dia sudah berhasil menembus daerah pertahanan dari Persipura. Dan masih berusia 19 tahun sesuai dengan nomor yang ia kenakan di musim ini. Johan Juwansyah. Beto. Gerakan yang begitu licin dari Beto. Anjang Rohiman. Tampaknya harus dihentikan permainan tadi untuk memberikan perhatian kepada Beto yang terjatuh. Tampak sudah sedikit mereda kini hujan di Stadion Gelora Bumi Kartini. Cukup keras. Kita melihat tadi tackling dari Paitun Tiatma, dan memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan melihat skill dari seorang Beto. Johan Juwansyah kembali. Ilham Hasan kembali harus menemui perlawanan yang begitu kuat dari Pauline Bio, pemain bertubuh kecil dan bertubuh besar yang berduel sepanjang malam ini. Kembali Ilham Hasan, Amarildo. Cari rekannya Amarildo. Ada Johan yang menunggu. Keluar tadi oleh Jack Comboy. Ya, nampaknya Ataupun Ian Kabes. Nampaknya sebuah pergantian yang cukup efektif yang dilakukan oleh Coach Junaidi dengan dimasukkannya Johan Juwansyah. Kita melihat beberapa kali ia mampu melakukan penetrasi ke lini pertahanan Persipura, namun sedikit kesulitan untuk menemui target di kotak penalti, sehingga kita melihat belum membahayakan pertahanan Persipura. Dan umpan langsung dikirimkan, tampaknya tidak bisa dibaca oleh satu orang pemain pun. Apakah ini merupakan efek dari angin yang bertiup kencang di Stadion Gelora Bumi Kartini? Ya, memang kalau kita melihat bagaimana cuaca di Stadion Bumi Kartini ini, memang tidak ada pilihan lain bagi pemain kecuali mencoba untuk melakukan tendangan sekencang mungkin dengan harapan bahwa akan terjadi rebound, ya. Karena kalau misalnya pemain-pemain ini tidak melakukan tendangan yang keras, memang dikhawatirkan bola-bola yang mereka kirimkan ini tidak menemui sasaran. Sebuah pilihan yang sangat sulit memang. Duel di dalam kotak penalti dalam penguasaan dari Ilham Hasan tadi terjatuh, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan wasit Yandri. Ya, kita melihat ada sedikit kesalahpahaman antara Bio Pauline dan juga Victor Igbonevo. Kita melihat hampir saja Victor melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sebuah penalti, namun kita melihat bersih di sini. Ya, kita melihat bola lah yang dihalau oleh Victor, mengakibatkan sepak pojok. Dan kini sepak pojok bagi Persijap Jepara kembali dihalau
oleh lini pertahanan. Tampaknya Edward Ifak Dalam sang kapten. M. Irfan. Evaldo Silva dengan kekuatan heading di kotak penalti. Persipura Jayapura masih belum memberikan bahaya. Namun belum berakhir perlawanan dari Persijap Jepara dengan hanya 10 orang pemain. Paitun Tiapma. Dan inilah Persijap Jepara dengan mentalitas tidak kenal menyerah. Kembali kita saksikan permainan dari kaki ke kaki Pablo Frances. Masih Pablo Frances. Kirimkan sebuah umpan crossing dalam kotak penalti. Masih ada Ricardo Salampesi. Dan justru Persijap Jepara yang terlihat begitu aktif untuk melancarkan serangan. Namun kini Persipura Jayapura, tampaknya tadi sebuah usaha dari Ernest Jeremiah Cukuma untuk memberikan umpan terobosan kepada Beto akhirnya gagal. Muhammad Irfan. Pelanggaran terhadap Muhammad Irfan. Ricardo Salampesi. Kondisi yang sangat menyulitkan bagi para pemain dari kedua tim. Kita melihat bermain cepat dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Namun tentu saja sebuah kredit bagi Persijap. Kita melihat kembali melancarkan serangan ke gawang Jendri Pitoy. Dan masih cukup aman lini belakang Persijap Jepara dari tusukan trio maut. Ya, kita melihat bagaimana bola yang mengendap tadi tidak mampu umpan dari seorang Beto mengarah kepada Boas. Kerjasama yang kembali diperlihatkan cukup baik dari pemain-pemain Persijap Jepara. Amarildo, tackling tadi dari Pauline Bio. Cukup berbahaya, tadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Bio Pauline. Ya, muncul kepercayaan diri dari para pemain Persijap tampaknya meskipun mereka tampil dengan 10 orang. Tapi setidaknya upaya mereka untuk melakukan serangan demi serangan dan beberapa kali membuahkan hasil yang cukup dan nyaris menjadikan peluang gol bagi Persijap, membuat mereka lebih berani untuk terus melakukan serangan. Offside. Walaupun ini sangat berisiko tentunya. Offside kepada Boas Solosa tadi. Anam Syahrul ataupun Johan Juansyah. Inilah ekspresi dari Coach Junaidi dengan prestasi yang tentunya banyak mendapatkan pujian di musim ini. Membawa Persijap Jepara menjadi tim yang begitu konsisten, begitu sulit untuk ditundukkan. Amarildo, Paitun Tiapma, Evaldo Silva. Panjang Evaldo Silva, lepaskan umpan. Melebar, Amarildo Souza. Terlampau deras dan mungkin juga terasa berat kini bagi para pemain untuk bermain dalam kondisi yang begitu basah. Ya, memang akan menguras stamina dalam kondisi seperti ini. Selain karena lapangan yang tentunya sangat berat, diperlukan juga konsentrasi yang lebih tinggi lagi, terutama untuk mengantisipasi bola-bola liar yang tidak terduga arahnya. Muhammad Irfan, masih Persijap Jepara dengan 10 pemain dan berusaha untuk memperagakan possession football. Dan inilah yang harus diwaspadai, Beto. Ya, kita melihat cukup efektif para pemain Persipura Jayapura untuk menguasai bola ataupun paling tidak membuang bola agar tidak dikuasai oleh para pemain Persijap Jepara. Kita melihat skor keunggulan 2-1 bagi mereka sebenarnya apabila dipertahankan memang sudah sesuatu yang cukup untuk mendapatkan 3 poin. Namun kita melihat inisiatif agresif dari para pemain Persijap Jepara pun harus diperhitungkan secara matang oleh Coach Jackson Tiago, terutama di babak kedua, bagaimana menyikapi suasana pertandingan. Kembali kita melihat Amarildo Souza begitu baik. Begitu baik ya. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran dari lini belakang Persipura karena tidak ada pressure yang dilakukan kepada para pemain Persijap pada saat mereka menguasai bola. Justru mereka dibiarkan untuk menyerang hingga ke kotak penalti. Ini sebuah situasi yang sangat berbahaya. Kita tahu ada Evaldo Silva, ada juga Amarildo Souza yang bisa mengeksekusi tendangan bebas ini dengan sempurna. Belum lagi faktor angin yang bisa membelokkan arah bola kemana saja, bola liar tentunya. Bersiap Amarildo, playmaker asal Brazil,
yang juga sudah beberapa musim terakhir membela Persijap Jepara. Amarildo lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti ke mulut Ilham Hasan, dan sebuah tembakan dari Enjang Rohiman berhasil diselamatkan di garis gawang tampaknya oleh Ricardo Salampesi untuk menolak hasil 2-2 sementara ini. Iya, sebuah keberuntungan bagi Persipura. Bagaimana kita melihat masih ada Ricardo Salampesi yang akhirnya berhasil mementahkan dan menggagalkan peluang emas yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Bersiap kini Persijap kembali di dalam kotak penalti dari Persipura, dan masih dengan kesempatan Enjang Rohiman, pemain yang baru saja melakukan tendangan ke arah gawang namun masih dapat diselamatkan di garis gawang oleh Ricardo Salampesi. Kini Amarildo dihalau tadi oleh Iqbal Nevo, didorong bola ke depan. Beto, Boas melebar pada Kabes, patah, dan tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini. Masih dengan fighting spirit dari pemain-pemain Jepara. Johan Juansyah kepada Pablo Frances. Pablo berkelit dari pengawalan Ian Kabes, dapat dikuasai tadi oleh Pauline Bio dan dibuang saja. Anam Syahrul bahkan turut membantu penyerangan, melebar pada Muhammad Irfan. Terus-menerus Persijap Jepara kini menguasai permainan dalam beberapa menit terakhir, dan maksudnya adalah sebuah umpan terobosan kepada Ilham Hasan. Bermain dengan 10 orang dan tertinggal 1-2 di bawah guyuran hujan yang begitu lebat di Stadion Gelora Bumi Kartini. Persijap Jepara, dan kini kesempatan tentunya bagi Persipura Jayapura. Evaldo dapat menguasai keadaan tadi. Baik sekali kita melihat Evaldo berada pada posisi yang tepat, dan inilah yang dibutuhkan. Ya, kembali kita melihat Boas, bahaya bagi Persijap Jepara, dan tembakan langsung Boas masih melebar dari gawang Danang Wihatmoko. Ya, baru saja kita mengatakan positioning seorang Evaldo Silva yang sudah cukup baik, namun ada sedikit kesalahpahaman di lini belakang yang memberikan bola langsung kepada seorang Boas Salosa, dan Boas pun kita lihat tidak bisa mengarahkan bola dengan akurasi yang baik sehingga melayang jauh, melebar di Mister Danang. Terobosan yang begitu baik dan Beto, dan ada Danang Wihatmoko yang menyelamatkan. Ya, bagaimana kita melihat kecakapan seorang Danang. Ini adalah sebuah peluang emas yang sangat baik dari Beto. Kita melihat bagaimana tadi Danang ternyata mampu menggagalkan tendangan keras yang tadi dilepaskan oleh Beto, dan kita lihat tampaknya Beto masih tergeletak. Danang Wihatmoko merupakan satu-satunya pemain di kubu Persijap Jepara yang bermain dalam setiap menit dari partai yang dimainkan oleh Persijap Jepara musim ini. Kembali memperlihatkan sebuah penyelamatan yang begitu berarti tentunya. Dan fair play. Dan akhirnya wasit Yandri telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara ini keunggulan Persipura Jayapura atas tuan rumah Persijap Jepara 2-1. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan juga para hadirin yang ada di stadion lapangan.